Oke, selamat pagi semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, jadi ini sudah agak ramai ya kelihatannya ya. Oke, jadi pagi ini giliran tugas saya untuk membantu memberikan Dhamma Desana. Saya buka ini aja ya, biar gampang. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sedikit tentang yang namanya ritual. Ritual dalam agama Buddha. Ritual itu ada banyak jenis ya. Ada yang kita sebut sebagai ritus, bahasa Inggrisnya rite, dan ada juga yang disebut ritual. Nah, ritus itu adalah upacara. Jadi misalnya upacara untuk penahbisan biku atau upacara untuk wisudi, itu kita sebut ritus. Nah, kalau sebuah upacara atau ritus itu diulang-ulang, berulang kali dilakukan secara teratur, itu biasanya disebut ritual. Nah, jadi kita akan bahas sedikit tentang ritus dan ritual dalam konteks agama Buddha. Nah, contoh ritual itu ya seperti kita tiap minggu ke wihara atau baca parita, atau di rumah baca parita mungkin setiap malam atau setiap minggu sekali. Nah, itu disebut ritual juga gitu ya. Ritual itu macam-macam. Jadi ada yang memang berlatarkan agama Buddha. Nah, ada juga ritual yang kadang-kadang dianggap berasal dari agama Buddha, padahal mungkin enggak gitu ya. Ya contohnya misalnya bakar kertas sembahyang gitu ya, itu sering dianggap dari agama Buddha ya. Atau pakai garu ya, itu sebenarnya tambahan budaya, tidak langsung berasal dari agama Buddha itu sendiri, tapi sering dianggap sebagai bagian agama Buddha. Nah, jadi ritual itu seringkali dikawinkan dengan budaya, sangat lekat dengan budaya. Ritual itu sendiri pada intinya itu dilakukan itu sebagai sarana untuk mengingatkan kita ya, tentang kebajikan, tentang ajaran Buddha dan seterusnya. Dan mengingatkan itu tujuannya supaya kita bisa melakukan atau lebih menyadari hal-hal tersebut. Nah, umumnya itu ritual itu ya biasanya secara sejarah itu biasanya berasal dari hal-hal praktis, hal yang memang berguna, praktis, ringkas. Nah, tapi dalam perkembangan sejarahnya akhirnya biasanya yang namanya ritual itu jadi ya boleh kita bilang cukup panjang dan dalam beberapa hal bisa kita anggap cukup rumit gitu ya. Nah, jadi misalnya ritual yang kita lakukan seperti ini, 1 jam ke wihara, baca parita dan seterusnya, urutan-urutan. Nah, urutan-urutan ini kan sebenarnya di zaman Buddha tuh nggak ada gitu, yang seperti ini gitu. Ya. Di zaman Buddha tuh lebih menekankan pada praktek meditasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cuman dalam perkembangannya berkembang sehingga ritual itu menjadi boleh dikatakan relatif panjang dan terikat budaya. Nah, kadang-kadang karena ritual itu panjang gitu ya, berevolusi dari akar budaya, sehingga kadang-kadang orang lupa asal muasal tujuan dari ritual itu. Nah, saya kasih satu contoh, satu cerita yang mungkin lucu gitu ya. Jadi ceritanya tuh begini, di sebuah padepokan perguruan agama gitu ya, padepokan itu hiduplah seorang guru agama. Nah, si guru ini guru terkenal, sehingga akhirnya banyak sekali murid-murid yang ikut berguru dengan si guru ini. Nah, kebiasaan si guru ini adalah setiap malam jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8 itu dia ngasih ceramah atau wejangan pada murid-muridnya di ruangan padepokan tersebut. Nah, ini dilakukan terus gitu ya. Nah, sampai suatu hari, suatu malam, saat si guru sedang memberikan wejangan ajarannya kepada murid-muridnya, ada seekor kucing ngeong-ngeong gitu, meow, meow gitu ya, dan suaranya cukup mengganggu. Jadi akhirnya si guru ya
dengan tujuan praktis, dia minta muridnya untuk ambil tuh kucing, kucingnya diambil, kemudian dibawa agak jauh ya, karena di situ kan ada kebun pisang. Jadi dia dibawa agak jauh berapa puluh meter di kebun pisang, diikat di sana ya, supaya suaranya jangan mengganggu. Kemudian instruksi berikutnya setelah selesai acara, kucing itu dilepas. Itu ceritanya. Nah, itu dilakukan. Akhirnya karena suara kucingnya kecil, tidak kedengaran, ceramahnya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Besok malamnya terjadi hal yang sama lagi. Ketika si guru lagi ngasih ceramah, kucingnya nongol lagi. Ya, kucingnya warnanya hitam abu-abu hitam gitu ya, atau hitam putih. Nah, kembali si guru minta murid-muridnya untuk membawa dan mengikat si kucing itu ke pohon pisang. Berapa puluh meter gitu ya. Nah, gitu berlangsung terus. Nggak tahu kenapa kucing ini bandel gitu ya. Datang terus tiap malam gitu. Nah, akhirnya berlangsung sekian lama, nah ternyata guru tuh memang sudah tua, berapa saat kemudian, berapa bulan dia meninggal. Oke, kemudian padepokannya itu digantikan oleh muridnya yang paling senior, menggantikannya sebagai guru di sana. Nah waktu si guru baru ini memberikan ceramah, terjadi lagi hal yang sama. Ya. Tapi beberapa saat kemudian, si kucing pun rupanya tuh kucing tua. Jadi kucingnya juga mati akhirnya. Jadi si guru mati, meninggal, si kucingnya juga mati. Oke, nah untuk meneruskan tradisinya, setiap malam ya, itu sebelum ceramah, murid-murid yang lain-lain itu mencari seekor kucing. Jadi mereka miara seekor kucing yang warnanya hitam dan harus diikat di pohon di pohon pisang setiap malam jam 6 sampai 7.30. Walaupun kucingnya itu diem. Jadi kebiasaan baru gitu, sehingga akhirnya lama-lama jadi ritual. Nah beberapa puluh tahun kemudian ritual itu menjadi semakin rumit ya. Kucing itu harus dimandiin dulu ya, cari kucingnya harus yang warna hitam, nggak ada bulu putih satupun, dan kemudian harus diikat tepat di bawah sebuah pohon jambu pohon pisang yang buahnya ada 2 tandan, jaraknya sekian meter, tepat di belakang arah timur gitu. Nah harus begitu, baru ceramahnya boleh jalan. Kira-kira bisa dapat ya ceritanya ya. Nah kadang-kadang ritual seperti itu, aslinya tuh simple, sederhana, tapi kemudian karena orang nggak tahu maknanya atau tujuan aslinya, sehingga akhirnya ya dijadikan ritual begitu saja, mungkin tanpa memaknai ajaran atau tujuan yang lebih dalamnya gitu. Nah kira-kira gitu. Nah karena itulah ya ritual orang-orang Barat terutama. Agama Buddha itu kan lebih sekarang agama yang sangat berkembang di Barat. Nah orang Barat itu kan nggak begitu suka ritual namanya. Ya, jadi kalau kita lihat ritual agama Buddha Tibet dengan ritual agama Buddha Thailand misalnya ya, itu sangat beda. Karena mereka tuh sangat walaupun sama-sama ajaran Buddha, sama-sama agama Buddha, tetapi dia terikat dengan budayanya sangat kencang, sangat kuat. Nah orang bule rata-rata nggak suka dengan ikatan budaya ini, mereka mau ngambil esensinya aja. Ya, esensinya berupa ajaran kebajikan, meditasi, mengembangkan diri dan seterusnya. Nah sehingga di Barat situ orang mulai ada gerakan-gerakan seperti semangat One Dharma. Ya. Di sana ada namanya One Dharma, ada pelopor-pelopornya di sana, dan mereka tuh memisahkan, ya, mengambil esensinya aja, sehingga nggak terlalu kena faktor-faktor budaya seperti ini, karena juga mereka nggak begitu suka gitu. Ya, ceritanya begitu. Ritual itu sesungguhnya sebenarnya adalah sebuah cara piawai. Kalau ada yang pernah dengar cara piawai itu istilah ya yang dikenal dalam agama Buddha Mahayana juga, agama Buddha Theravada juga. Nah, cara piawai ini bahasa Sanskertanya itu upaya kausala, upaya kausalya, ya, atau bahasa Pali itu upaya kausala. Pernah dengar mungkin ya? Nah, upaya kausala ini artinya cara piawai, cara yang digunakan ya praktis gitu ya, sehingga membuat orang tuh lebih ngerti ajaran. Nah, saya kasih contoh begini. Buddha itu kan banyak murid.
banyak siswa, banyak siswi juga ya, biku, bikuni. Masing-masing orang itu kan beda-beda perangainya. Ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang agak bodoh gitu ya, ada yang harus diajarin panjang lebar, ada yang nggak usah diajar, dia sudah ngerti, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah jadi suatu hari, saya lupa nama biksunya nih ya, bikunya. Nah biku ini, ada seorang biku ini karena karma lampaunya, dia tuh susah diajarin. Jadi diajarin apa dia lupa. Diajarin apa ingat, terus begitu keluar ruangan dia lupa. Pelupa. Jadi nggak satu pun ajaran dia bisa lekat. Sehingga Buddha ngajarin apapun dia nggak bisa masuk. Karena karma lampaunya ya, karma buruk lampau yang diperbuatnya. Nah akhirnya Buddha menggunakan cara piawai untuk ngajarin biku ini. Supaya dia bisa mencapai kesucian. Nah apa yang dia lakukan Buddha? Buddha cuma ngasih dia selembar sapu tangan putih kalau nggak salah. Ini kamu pegang sapu tangan putihnya, kamu perhatiin nih sapu tangan ini. Ini sapu tangan suatu ketika akan lama-lama jadi kotor, ya kan? Putih kan? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, lama-lama jadi kotor. Kamu perhatiin terus itu aja, jangan ngapa-ngapain. Jangan ngapa-ngapain yang lain. Nah karena walaupun bodoh, tapi biku itu sangat nurut gitu ya. Nurut sekali, sehingga dijalanin sepenuh hati, diperhatiin gitu ya. Nah intinya itu sebenarnya Buddha lagi mengajarkan dia cara meditasi dan berperhatian gitu. Metodenya cuma pakai sapu tangan aja. Enggak disuruh instruksi duduk gitu ya, tarik napas tuh enggak, cuma begitu aja. Nah karena dia tekun, dalam beberapa saat aja, berapa minggu kalau nggak salah itu dia akhirnya tembus mencapai kesucian arahat, ya lengkap dengan segala macam kesaktiannya gitu loh. Nah itu cara piawai. Jadi cara Buddha mengajar itu nggak harus satu cara, ya, tapi bisa macam-macam cara, tetapi tujuannya dapat gitu. Nah itu kira-kira gambaran dari cara piawai. Ritual yang kita lakukan seperti ini pun, ini sesungguhnya merupakan cara piawai. Cara piawai bagi kita untuk lebih menyadari kebenaran dan lebih menghayati serta menjalankan dalam keseharian. Jadi misalnya tadi baca parita kan sering disebutkan berdiam dalam Brahma meta ya, meta Brahma Wihara ada kan tadi ya. Nah itu sebenarnya kan mengingatkan kita bahwa sehari-hari kita tuh harus ada meta gitu ya, sayang kita memancar ke kasih sayang kita memancar ke semua makhluk, semua orang gitu. Jadi namanya Brahma Wihara itu kan bukan cuma pas wihara, bukan cuma pas jam 9 sampai jam 11 di wihara. Mestinya setiap saat tadi kalau nggak salah saya dengar. Ya setiap saat berdiam, kalau nggak lelah, kalau nggak capek. Ada yang tadi ya di belakang-belakang. Kalau selama badannya masih nggak capek, masih nggak lelah, masih sanggup dalam keadaan apapun, lagi berdiri, lagi duduk, lagi jalan, apapun yang dilakukan, lagi masak, lagi makan, lagi ngomong sama orang, lagi kerja depan komputer, apapun yang dilakukan selama badan masih kuat, selama masih nggak lelah, nah seharusnya pikiran kita ya, hati kita, batin kita tuh seharusnya diisi dengan meta ya, karuna, mudita ya, walaupun mungkin kadarnya nggak sekuat pada saat kalau kita meditasi. Nah itu, jadi maksudnya seperti itu, ritual itu mengingatkan kita. Ya, jadi jangan bagusnya jangan kita ke wihara, terus kuncar parita 1 jam kita anggap kita sudah memenuhi kewajiban kita. Ya. Nah nanti saya akan jabarkan sedikit apa yang disabdakan Buddha tentang ritual. Oke. Nah ritual itu sendiri balik lagi mesti itu seperti bungkus. Isinya itu adalah kesadaran, apa yang harus kita sadari dan kita lakukan sehari-hari. Jadi bungkusnya itu ritual, tapi isinya itu maknanya itu yang penting. Oke, jadi ritual itu mestinya membawa kita ke arah spiritual. Ada ritual itu bungkusnya, spiritual itu isinya. Nah agak mirip ya kata-katanya, itu ritual, spiritual. Ritual bungkusnya, spiritual itu isinya. Nah yang penting itu isinya. Oke, yang penting itu isinya, spiritualnya. Bagaimana kita bisa lebih menjalani kehidupan spiritual itu dengan lebih baik gitu. Okay. Nah seperti juga
apa yang dikatakan Buddha dalam satu dua kesempatan, ritual itu sesuatu yang jangan dilekati. Oke. Nah, ada sebuah kata-kata yang disabdakan Buddha sangat bagus gitu ya. Jadi ajaran Buddha itu kan kalau kita bandingkan ya, ajaran jatuh. Sorry. Oke, ajaran Buddha itu kan panjang. Kalau ditulis dalam secara kitab gitu ya, itu kira-kira dia kalau Alkitab tuh segini, ajaran Buddha tuh kira-kira ada yang tahu berapa kali lipatnya bukunya Tripitaka? Tahu ya Alkitab ya atau Al-Quran gitu ya, segini. Nah kalau Tripitaka tuh berapa kali lipatnya dari Alkitab atau Al-Quran tebalnya? Ada yang tahu? Nah, tebalnya kira-kira 14 kali lipat. Banyak gitu ya. Nah itu kalau diringkas, sering yang kita kenal dengan 4 kalimat itu. Jauhi semua kejahatan, berbuatlah kebajikan, sucikan hati pikiran, itu ajaran semua Buddha. Oke. Nah 4 ini pun kalau terlalu panjang, terlalu banyak, itu masih bisa dikompres, diperes, ambil jusnya ya. Bunyinya cuma 1 kalimat. Bunyinya begini. Segala sesuatu tidak layak dilekati. Segala sesuatu tidak layak dilekati. Bahasa Inggrisnya, nothing is worth holding on to. Apapun yang ada di dunia ini termasuk dharma, termasuk ritual, itu tidak layak dilekati. Gitu ya, kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, termasuk juga ritual. Oke, itu yang tadi saya sebutkan tuh berasal dari Anguttara Nikaya ya, Pacala Sutta namanya. Oke, nah sekarang kita lihat sedikit tentang apa yang disebutkan Buddha atau disabdakan Buddha tentang ritual gitu ya. Oke, dalam beberapa sutta Buddha ngomong bersabda seperti ini. Dalam Anguttara Nikaya 10.176 namanya Cunda Kamaraputta Sutta ya, kepada Cunda si pandai perak. Jadi ada seorang pandai perak, tukang tempa perak namanya Cunda. Jadi itu sutta itu isinya ceramah Buddha kepada Cunda. Jadi dalam sutta itu Buddha bilang ritual itu tidak bisa menyucikan hati kita. Oke. Yang bisa menyucikan hati kita itu adalah skillful action, upaya kosala atau cara piawai. Nah, seperti yang Buddha lakukan, yang contoh saya tadi itu, ya, cara piawai bukan ritual. Oke. Nah, kalau ritual ini dijadikan cara piawai, mudah-mudahan dia bisa lebih membantu kita ke arah perkembangan spiritual yang lebih baik. Oke, di kesempatan lain di Samyutta Nikaya, Punaka Manava Pucca. Oke. Buddha bersabda, ritual saja, hanya ritual saja, itu tidak bisa membawa kita mengatasi ketuaan dan kematian. Jadi kita tuh nggak bisa mengatasi tua dan mati hanya dengan melakukan ritual. Itu sabda Buddha ya. Oke, kemudian nih ada lagi nih. Nah, ini mungkin agak lebih tegas gitu ya. Anguttara Nikaya 5.175 Candala Sutta. Oke, dikatakan di sana upacara ritual dan ini ada satu lagi, upacara ritual dan jimat atau jimat ya. Jimat itu seharusnya dihindari oleh umat awam. Jadi Buddha ngomong jangan terlalu banyak hindari jimat ya. Ritual dihindari dalam arti cuman menjalankan ritual demi ritual itu sendiri. Itu sebaiknya janganlah ya. Jalankan ritual tapi itu sebagai cara piawai bagi kita untuk lebih memajukan kualitas spiritual kita. Jadi maksudnya begini, misalnya kita baca Metta Sutta. Ya seharusnya kalau kita keluar dari wihara ini kan mestinya lebih dipenuhi ya, kan mengingatkan kita tentang metta. Mestinya kita lebih dipenuhi dengan metta. Jangan keluar dari wihara berantem sama orang lain. Gitu loh, ya. Tadinya berantem semalam ya, sampai wihara ada metta, pulang-pulang berantem lagi gitu. Metanya ditinggalin. Cuma sejam aja di wihara. Nah, sebaiknya jangan begitu gitu. Ya, kemudian di Manggala Sutta ya, Buddha menyebutkan perlindungan terbaik itu bukan berasal dari ritual.
Jadi bukan karena ritual kita kesini terus sembayang gitu ya, atau liamkeng terus kita dapat perlindungan, enggak. Tapi Buddha ngomong, ya bersabda bahwa perlindungan terbaik itu muncul dari perbuatan kita sendiri, perbuatan yang penuh dengan sila yang baik ya. Jadi perbuatan yang murah hati, bermoral, dan bijaksana. Nah itulah yang akan melindungi kita, karma baik kita itu sendiri. Bukan karena kita melakukan ritual. Apalagi ritual demi ritual itu sendiri, baca demi baca ya. Ya mungkin pernah kita dengar ya, ada orang bacalah parita ini sebanyak 1000 kali, maka kamu akan selamat gitu ya. Kalau menurut Tipitaka Pali enggak begitu gitu. Itu lebih banyak arahnya ke ngejar setoran gitu. kayak ini maaf ya, tapi ya kalau kita lihat dari Tipitaka ya seperti itu sabda Buddha. Nah satu lagi yang menarik, orang sering minta air suci gitu ya. Kalau ke wihara misalnya ada biku ya, nggak afdol kalau belum dikepretin air suci gitu. Ya gitu ya. Jadi air itu dianggap suci. Kalau sudah dikepret, wah suci. Karmanya hilang gitu. Nggak begitu kata Buddha ya. Kata Buddha begini, ini dalam Terigata ya. Jadi Buddha bersabda pada seorang namanya Punika ya, katanya gini secara ringkas. Kepretan air itu nggak bisa menyucikan kita, tidak bisa menghilangkan karma lampau kita ya, istilahnya menghilangkan dosa, hanya dikepret air terus dosanya hilang gitu ya. Terus kata Buddha lagi di suta yang sama, kalau betul dikepret air, disiram air, terus diperciki air tuh dosa kita atau karma kita tuh bisa hilang, maka yang paling suci itu pasti adalah ikan, kodok, buaya, dan macam-macam hewan yang ada di air. Itu paling suci pasti. Karena setiap hari dia dapat air gitu. Itu kata Buddha ya. Nah jadi dari berbagai suta yang ada di Tipitaka ya, Tipitaka Pali ini jelas bahwa memang ritual tuh bukan nggak berguna ya. Buddha tidak pernah melarang ritual. Yang dianjurkan Buddha adalah ritual itu dijadikan sebagai cara piawai. Jangan melakukan ritual hanya demi ritual. Jangan liamkeng hanya cuma liamkeng, apalagi ngejar-ngejar setoran. Ada angka, oh saya hari ini 150 kali gitu ya. Kan yang dikejar angkanya, bukan kesadarannya gitu ya. Mestinya kesadarannya, spiritualnya, intinya, bukan bungkusnya. Ritual itu bungkus, spiritual itu intinya. Jadi Buddha itu minta kita spiritual, intinya, jangan bungkusnya gitu. Oke. Kemudian ritual itu karena cara piawai bisa kita buat sendiri kalau mau. Ya, jadi kita bisa buat ritual sendiri di rumah ya, yang sekiranya bermanfaat, berguna gitu ya. Itu bisa kita buat. Saya pernah baca di internet, jadi ada orang bikin ritual begini. Dia kalau pulang kantor, pulang kerja ya, dia selalu sebelum masuk rumah, dia berdiri di sebuah pohon, depan sebatang pohon. Kemudian dia ngomong sama pohon itu, halo pohon, selamat sore, saya titipin ya semua beban-beban saya ya hari ini ya, sore ini ke kamu ya, nitip ya, besok pagi saya ambil lagi gitu. Jadi dia titip ya dengan gerakan ya, ini ritual nih, ya dengan gerakan seolah-olah dia ada beban gitu ya. Kan di kantor dikerjakan pasti banyak beban masalah. Nah beban masalah tuh dipikirkan kayak karung beras 10 kilo gitu ya, dititipin ke pohon itu. Terima kasih ya pohon, besok pagi saya ambil gitu. Nah dia masuk ke rumah, bebannya hilang gitu. Gitu loh. Ya jadi bukan karena itu, tapi dia mengingatkan dirinya sebenarnya, jangan bawa beban ke dalam rumah. Ya. Dimarah bos di kantor, pulang ke rumah, istri yang dimarah, balas dendam ceritanya. Jangan sampai begitu gitu loh. Nah paginya dia ngomong lagi sama pohon, pohon terima kasih ya kamu sudah nyimpan beban saya. Sekarang saya ambil lagi beban kamu ya. Balik lagi. Nah gitu. Ya kalau mau bikin ritual seperti itu juga boleh gitu ya. Yang sesuatu yang menarik gitu ya. Yang berguna bagi diri sendiri. Atau bisa juga, kalau kayak saya juga ya, setiap pagi tuh saya bikin ritual senyum setengah jam kayak gitu. Ya duduk sampai meditasi senyum-senyum, senyumnya gitu. Ya. Kalau Ajahn Brahm kan dulu dia ngajarin senyum 2 jari, masih ingat?
push up bibir 20 kali depan cermin gitu. 3, 4. Jadi kita ketawa sendiri, lucu sendiri. Jadi percaya nggak percaya, Ajahn Brahm dia cerita ya, melakukan itu 2 tahun full tanpa henti di depan cermin. Jadi lihat sendiri kan orangnya gampang senyum, gampang ketawa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal ketawa senyum itu, tahu ya, senyum ketawa itu sangat membantu. Apalagi di zaman-zaman Covid begini. Ya. Senyum dan ketawa itu kan meningkatkan imun gitu ya, imunitas tubuh. Terus katanya juga senyum dan ketawa tuh bisa membuat tubuh kita lebih alkali. Tahu ya? Alkali itu basah ya. Ada asam, ada basah kalau kimia gitu ya. Nah, senyum itu kalau kita banyak senyum, sering ketawa itu bikin badan kita lebih alkali. Ya, alkali itu kalau kita banyak makan sayur buah itu alkali, kalau banyak makan daging itu asam badan kita. Ya. Oke, jadi badan yang alkali, banyak senyum itu lebih sehat. Nah, orang Indonesia itu paling pintar kalau soal ini. Ya. Istilah-istilahnya itu pintar. Jadi orang yang cemberut, ya suka marah itu kan katanya mukanya kayak jeruk purut gitu ya, asam gitu kan. Oke, atau senyumnya itu kecut gitu, asam gitu. Ya, atau yang lebih hebat lagi tuh kalau orangnya kurang ajar, bukan kurang ajar namanya, kurang asam katanya. Ya, orang Indonesia itu paling tahu soal asam-asam gitu ya, asam basah. Jadi kira-kira begitu. Intinya apakah boleh melakukan ritual? Nah, Buddha sekali lagi tidak pernah melarang. Tapi yang Buddha kecam itu adalah yang kritik, atau Buddha kritik itu adalah ritual yang dilakukan hanya demi ritual itu sendiri saja. Ya, tanpa memaknai intisarinya yang lebih dalam, yaitu untuk kemajuan spiritual kita sendiri. Ya, kalau ada ritual yang tidak bermanfaat ya, yang terlalu rumit, apalagi ngabisin duit, bikin kita susah, nah sebaiknya jangan gitu ya, nggak usah dipaksa. Oke, ritual yang baik tuh boleh tetap dijalankan sambil tetap mengingat hal-hal baik tersebut. Nah, jika perlu, ya bikin sendiri ritual-ritual yang menarik, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Itu boleh juga gitu. Nah, kira-kira begitu saja, jangan kepanjangan gitu ya. Ada tanya jawab nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Saya nggak tahu. Kalau ada mungkin 1-2 ya. Ada yang mau komentar mungkin? Ibu Bapak, ada yang ingin bertanya mengenai ritual dalam agama Buddha. Kami persilahkan karena kesempatan yang baik sekali diberikan oleh Romo Pandita Hendra Wijaya. Apakah Anda yang ingin lebih memahami tentang ritual dalam agama Buddha? Silakan bertanya. Siapa? Ya intinya kalau keluar wihara mestinya happy ya, bahagia ya, karena kan sudah diingatkan banyak bahagia dalam meta, itu kan happy buat kita, happy buat orang. Ya, jadi ingin bertanya? Jangan keluar pulang terus berantem lagi sama orang gitu. Ya. Jadi ritualnya nggak kurang bermanfaat. Oke, sambil nunggu kalau ada ini ada sedikit. Ada yang mau bertanya lagi? Ada pengumuman ini ada ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Ya, ini ada pengumuman dari panitia dari wihara. Hari Minggu nanti tanggal 25 Oktober itu ada kegiatan persembahan dana pada Sangha Dana Katinakala. 25 Oktober hari Minggu dimulai dengan Pindapata jam 6.30 pagi, kemudian dilanjutkan Puja Katina dan Sanghadana pukul 7.45 pagi. Jadi bagi yang ingin berpartisipasi boleh datang pada jam-jam tersebut. Nah, Puja Katina ini juga akan disiarkan secara online ke internet lewat YouTube dan Facebook. Kemudian bagi yang ingin berdana, memberikan dananya secara online, bisa transfer ke BCA. Nomor rekeningnya 021 808 8000. Ya, diulangi ya, BCA 021 808 8000 atas nama Yayasan Buddha Kirti. Kemudian ditambahkan, mohon tambahkan angka 10 di akhir nominal. Dana umat akan disampaikan oleh pengurus kepada Sangha.
Oke, nah pengumuman ini juga nanti akan ditempel di papan pengumuman di depan katanya. Bagi yang mau lihat foto silakan gitu. Nah, segini aja kira-kira. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.